dah kalau. Lambat api ya. Awak. Ya, jam 2 sampai tu 6 lah. Tidur tak? Danu pengen telur gulung. Nah, cara buatnya seperti itu ya. Pak, ini kantor Kopnus Pos ya? Iya, Pak. Nah, jadi saya tadi bayar di Pasar Pabukuan tuh bayarnya pakai orange. Apa benar ini kantornya ya orange ini ya, Pak? Iya, benar sini Oh, kantornya, benar. Jadi saya ingin tahu Kopnus Pos itu apa dan produknya apa saja. Pak. Oh, boleh, Pak. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Alah dapet, Bu. Alah. Itu Ibu tadi ngantrinya bareng saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di depan Swalayan Budiman, di Budiman Cengkeh ya. Ini sedang mengantri ubek pendingin paru ini dari tadi saya ngantri belum juga dapat. Nah, sahabat Gumilang mungkin udah pernah ada yang coba ya. Ini ada santan campur cincau. Nah, di sini belinya kita coba beli. Nah, ini tepat berada di Jalan Raya Bandar Buat Indarung. Nah, sahabat Gumilang jika ingin mencoba boleh langsung kunjung ke sini. Nah, di sini ada jeruk peras kemudian dicampur dengan ayaka atau ai kacang. Mungkin di tempat sahabat Gumilang di luar provinsi Sumatera Barat udah beda lagi ya namanya. Mungkin ada juga minuman seperti ini. Saya juga belum pernah lihat di tempat-tempat lain di luar Sumatera Barat, ai kacang atau ayaka ya namanya di situ. Nah, ini dicampur dengan agar-agar. Ini nanti ada lagi menu yang lain nanti kita akan lihat juga. Kemudian ini dicampur jeruk peras. Ini nikmatnya Masya Allah luar biasa ya. Halo. Ini si tempe bali ayam aku antri masih di tempe apa mak bali ai kacang mak. Tambah aku tak tahu deh tahu bali sih deh kami di situ. Itu kan pada marah kalau kami ya. Itu apa nggak panggil tadi mah. Dulu dah kalau. Lambat api ya. Awak. Ya, jam 2 sampai tu 6 lah. Tidur tak? Ngobar bang bang. Cepur 2 ya. Jadi emang. Oh, 3 tu dah. Oh, cie. Jam pek mah 6 pek mau bang. Hah? Awalnya bang, 3 bang. Ini 3 campur. Iya, 3 campur. Sampai lo santan. Jadi kalau yang sampai lo santan itu isinya apa saja bang? Dulu santan polos. Iya polos. Polos sampai lu. Sampai lo sama cincau. Sampai tok aja. Yang pakai cincau, Cincau campur. campur namanya ya. Wah, kalau saja campur. Bawa 3. Nah, setelah kita selesai cari kulineran di daerah Bandar Buat, kita bergeser lagi masih di Kota Padang. Ini tepatnya di depan Universitas Putra Indonesia. Di sini tuh banyak sekali macam kulineran yang dijual di sini. Ini spesial di bulan Ramadan, tambah banyak ya orang yang jualan di sini. Dan ini di hari-hari biasa juga ada. Kita akan mencari kulineran unik, enak yang ada di sekitaran sini. Yuk, jom ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini ada yang ramai sekali ya. Ini ada bakso kayaknya, bakso cilok, dan kita coba. Oh, bakso Batagor pentol.
Nah, sahabat Gumilang, di sini ada yang berbeda satu lagi ya. Ini adalah bakso pentol pakai kuah kacang. Nah, ini tidak seperti bakso biasanya yang pakai kuah bening ya biasanya, tapi di sini juga ada. Nah, ini yang berbeda itu ada tahu diisi bakso, kemudian ditambah kecap, kemudian cabai, dan satu lagi yang membuat lebih enak lagi ditambahin dengan kuah kacang seperti kuah picel lah, tapi rasanya itu sangat berbeda. Jadi sahabat Gumilang yang ingin mencoba, ini ada di depan Universitas Putra Indonesia. Nah, ini yang jualan tidak hanya di bulan Ramadan saja, di hari-hari biasa juga ada dan mangkal di sini. Silahkan coba, ini rasanya sangat-sangat luar biasa enak. Nah, sahabat Gumilang, ternyata walaupun jualannya pakai gerobak, kita bayarnya bisa pakai kiris. Nah, ini ibunya Danu lagi bayar pakai kiris oren ternyata. Nah, ini dia. Kiris oren ini apa ya? Nanti kita tanya ke mbaknya. Biasanya kita bayar kalau beli itu enaknya pakai kiris. Udah dibayar tadi, Bu? Bayarnya pakai apa tadi ya? Pakai kiris oren yang ini ya. Nah, bayarnya pakai ini. Nanti kita tanya sama mbaknya. Kiris oren ini apa? Nah, saya penasaran. Tapi di sini ada tulisan Kopnus Pos. Nah, ini ada Kopnus Pos di sini. Ini bisa bayar pakai bank dari kiris BSI, BNI, BRI. Nah, kalau kita punya kiris dari bank-bank tersebut, kita bisa bayar pakai ini langsung. Mbaknya lagi sibuk jualan ini ya. Jadi saya coba tanya buat kiris ini di mana. Ini lagi sibuk ya. Mbaknya lagi sibuk banget ini. Banyak sekali yang beli dan ini kebanyakan bayarnya pakai kiris. Nah, kirisnya ini kiris oren. Mbak, ini kok bayarnya bisa pakai kiris oren? Kiris oren ini buahnya di mana ya? Di kantor pos, Mas. Oh, di kantor pos. Ya. Oh, jadi kita ke kantor pos ya? Iya. Oke, nanti kita cari kantor pos yang di Kopnus Pos ya, Mbak, mungkin ya? Iya. Oh iya, kita akan pergi ke kantor Kopnus Pos untuk tanya kiris oren ini buatnya di mana. Oke, Mbak, makasih ya. Sekarang udah canggih ya, bayar bisa pakai kiris ya. Kalau dulu harus pakai uang cash. Iya. Oke, makasih ya, Mbak. Sama-sama, Mas. Mbaknya dari Jawa kan? Iya. Saya panggilnya nggak Uni kan, Mbak kan? Iya. Mbak Uni aja. Mbak Uni ya? Iya. Oke, makasih Mbak Uni. Iya. Nah, sahabat Gumilang, saat ini kita sudah berada di Jalan Ujung Gurun. Ini dekat dengan, ini ternyata ada hotel baru guys. Nih lihat, nah, itu ada hotel baru yang tinggi. Saya baru lihat di sini ada hotel baru dan kali ini saya ingin cari tahu pembayaran orange itu apa. Tadi saya bayar kiris pakai orange yang di dekat UPI tadi. Saya beli cilok tapi bayarnya itu pakai kiris orange. Saya taunya kan kiris itu ada bank-bank seperti ya, mungkin ada bank BRI lah, Bank Mandiri lah. Tapi di sini saya tadi bayar pakai orange. Kata mbaknya tadi, beliau itu buatnya di Kopnus Pos. Nah, ini dia kantornya. Nah, ini Kopnus Pos. Di sini ada Bursa Efek Indonesia ini ya. Kemudian ada Maybank. Disinilah kantor Kopnus Pos. Nah, ini dia. Dan ini tepat berada di Jalan Ujung Gurun. Mungkin sahabat Gumilang ada yang kampungnya di sini dan sudah lama nggak berkunjung ke kampungnya. Kita jalan-jalan ke sini. Nah, kita masuk ke dalam sebentar. Seperti apa di dalam dan seperti apa produk Kopnus Pos ini kok bisa bayar pakai seperti kiris tadi ya. Kita tanya-tanya di sini. Oke, assalamualaikum. Pak, ini kantor Kopnus Pos ya? Iya, Pak. Nah, jadi saya tadi bayar di Pasar Pabukuan tuh bayarnya pakai orange. Apa benar ini kantornya ya orange ini ya, Pak? Iya, benar sini Oh, kantornya, benar. Jadi saya ingin tahu Kopnus Pos itu apa dan produknya apa Pak. saja. Oh, boleh, Pak. Nanti saya panggil dulu pimpinan saya, Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Pak. Silakan masuk, Pak. Selamat datang, silakan masuk. Ini kantor Kopnus Pos ya, Pak? Ya, betul. Oke. Jadi saya tadi kan ini Pak bayar di Pasar Pabukuan. Jadi saya tuh bayarnya pakai kiris. Saya biasa pakai kiris karena saya jarang pakai uang cash ya. Ya, Nah, di sana itu saya dikasih orange. Ini apa ya? Karena saya belum tahu juga orange itu apa Oke. dan Kopnus Pos itu apa. Saya pengen dijelaskan di sini, Pak. Boleh? Oke, kita jelaskan, silakan. Oke, Kita Pak. Bisa ngobrol-ngobrol. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Nah gini Pak, jadi tadi saya udah cari-cari kantor Kopnus Pos ini
ternyata memang di ujung gurun kantornya ya Pak? Iya, betul. Jadi saya tadi bayar di Pasar Pabukuan itu pakai kiris. Nah, kiris oren. Jadi kiris oren ini apa Pak? Kiris Oren itu adalah sebuah fasilitas dari kita, Kopnus Pos, untuk pembayaran merchant di pusat perbelanjaan maupun tempat kuliner, minimarket, atau untuk pembayaran digital. Kita sudah ada pembayaran digital di Kopnus Pos. Jadi ini dengan kantor pos itu sama ya? Ya, baik. Mungkin saya terangkan sedikit ya. Iya. Kopnus Pos itu adalah koperasi Nusantara Pos yang udah bekerja sama dengan perusahaan pos yang menjalin hubungan joint operation. Jadi kita itu sudah joint operation dengan pos. Kita merupakan salah satu perusahaan yang bergandengan dengan pos. Dan kantor-kantor kita juga ada di kantor pos. Jadi setahu saya dulu itu kan kantor pos itu hanya untuk kirim surat, kirim paket, dan ternyata kantor pos itu sekarang udah kayak bank ya. Sudah. Jadi kita bisa nabung atau bisa simpan pinjam kali ya Pak? Simpan pinjam bisa. Jadi produk Kopnus Pos itu apa aja? Untuk sekarang kita ada produk tabungan, produk deposito, sama produk pinjaman pensiunan. Oh gitu. Jadi yang fasilitas tabungan itu mungkin saya minta dijelaskan sedikit Pak, fasilitas tabungan di Kopnus Pos ini apa aja gitu ya? Oke. Untuk fasilitas tabungan kita sudah punya m-banking yang namanya Oren, itu bisa download di Play Store atau App Store. Bahkan rekening kita tanpa biaya administrasi bulanan, jadi nggak ada potongan ya. Keren ya Pak. Kita nggak ada potongan. Tanpa ada administrasi ya? Ya, kita nggak ada potongan bulanan. Mantap. Selanjutnya rekening kita aktif seumur hidup. Oh, kalaupun kita nggak ada transaksi di situ, berarti hidup terus gitu ya? Hidup terus, nggak ada transaksi, nggak ada potongan, jadi rekening hidup terus. Saya jadi tertarik nih buka. Di sini buka rekening berarti ya? Bukan rekening ya. Oh gitu. Jadi kalau di sini tadi saya juga ada dengar deposito. Jadi imbal jasa deposito tuh seperti apa? Nah, oke. Kalau untuk deposito juga merupakan produk kita sendiri dari Kopnus Pos. Itu kita punya imbal jasa dari 6,5% sampai 9% PA. 6,5% ya Pak? Ya, Sampai... dari 6,5% sampai 9%. Wow, tinggi ya? Tinggi Pak. Jadi selain deposito ada apa aja Pak? Yang selain deposito, kemudian fasilitas tabungan, mungkin produknya ada apa saja selain itu? Selain itu kita yang namanya kita ngumpulkan uang, Ya. deposito tabungan itu kan ngumpulkan uang masyarakat Pak. Iya betul. Nah, selain itu kita juga melemparkan kredit pensiunan. Jadi kita putarkanlah kreditnya ke uang ini ke kredit pensiunan. Pensiunan yang dapat menerimanya adalah PNS, Ya. TNI, Polri. Wis. Yang nanti ambil gajinya di kantor pos. Keren. Jadi ini sudah pensiun bisa minjam di Kopnus Pos. Biasanya kan kalau udah pensiun itu nggak bisa minjam gitu ya? Ya. Di Kopnus Pos itu kita bisa ngasih pensiunan sampai umur 83 tahun. Wow. Jadi sampai 83 tahun masih bisa pinjam Masih dengan bisa pinjam. jaminan mungkin SK pensiunan. Oh, SK pensiunan ya. Ya. Keren. Disinilah kita mungkin sahabat Gumilang ada ibunya atau orang tuanya yang sudah pensiun dan mungkin susah cari pinjaman di mana, butuh dana, sedangkan sudah pensiun. Ternyata di Kopnus Pos ini bisa pinjam dana dengan maksimal berapa Pak mungkin? Maksimal 300 juta bisa. Wow, 300 juta bisa di sini guys. Jadi mungkin sahabat Gumilang yang ingin ada orang tuanya sedang pensiun dan mungkin dananya ingin dikembangkan lagi, ternyata di sinilah solusinya di Kopnus Pos ini. Oke, terima kasih Pak sudah menjelaskan tentang Kopnus Pos ini karena Sedikit lagi. Oh iya, ada lagi ya Pak? Ya, jadi untuk tadi uang pensiunan yang kita kasihkan ke pensiunan itu yang kita kumpulkan dari yang menyimpan sama yang deposito tadi. Jadi uang yang menyimpan sama uang deposito itu aman tanpa gitu. akan hilang karena kita putarkannya jelas. Jadi ke diputar orang di pensiunan. situ ya Pak? Iya. Nah, jadi diputar yang
kita masukkan deposito, kemudian uangnya sudah di Kopnus Pos, kemudian kita putar lagi untuk pinjaman pensiunan gitu ya. Betul. Jadi nggak ada risiko hilang, nggak ada risiko gagal bayar. Jadi uangnya aman. Jadi aman diputar di Kopnus Pos ini. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Ini ada yang mau dijelaskan lagi atau enggak? Kayaknya saya sudah lebih paham sih, ternyata di Kopnus Pos ini ada QRIS, kemudian produk-produknya jelas, ada fasilitas tabungan, kemudian ada imbal jasa deposito, kemudian yang sangat keren lagi ada pinjaman pensiunan di sini. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Oke, terima kasih sahabat Gemilang Jalan-Jalan. Nah, sekarang kita jadi tahu ya Kopnus Pos itu apa. Dan alhamdulillah kita juga tertarik buka rekening di sini, dan kita juga ada usaha, kita sekalian bikin QRIS Oren. Jadi mungkin pelanggan kita yang berkunjung ke toko kita bisa langsung bayar nanti pakai QRIS Oren. Yang saya suka, QRIS Oren ini tidak ada biaya atau tidak ada biaya administrasi per bulan. Nah, yang sangat keren lagi, Kopnus Pos ini juga ada fasilitas simpan pinjam gitu ya, dan menyediakan pinjaman bagi pensiunan itu bisa di sini. Yang sudah pensiun mungkin bisa pinjam di Kopnus Pos ini, tadi sudah dijelaskan. Dan lanjut lagi, kita akan berkunjung ke depan Universitas Putra Indonesia. Kita akan melanjutkan kulineran kita hari ini. Ini sudah hampir berbuka puasa. Nah, sebentar lagi, tapi kita akan melanjutkan kuliner lagi. Masih banyak lagi di sini kuliner enak dan unik yang ada di jalan depan Universitas Putra Indonesia. Nah, ini juga ada yang ramai sekali di depan masjid ini, pas di depan masjid ini. Dan ini ada yang dibakar-bakar juga. Ini hari panas. Kayaknya kita lihat dulu ya. Mungkin nanti setelah berbuka kita bisa beli di sini. Ini dibakar. Ini serabi Bandung ya. Jadi dibakar dulu. Kita cari yang seger-seger dulu karena di Padang itu sangat panas. Nah, kalau ini nanti siap buka mungkin bisa berkunjung ke sini nih. Ada serabi Bandung, ini juga sangat enak. Nah, lanjut kita jalan lagi cari Pak Bukuan. Ini ramai sekali. Dan ini seperti tahun lalu ya sepertinya. Dulu kita pernah buat video di sini dan benar sekali. Ini adalah apa ya ini? Ada banyak macam, ada TS, kemudian ada jus pokat. Oh, sepertinya jus ini ya. Coba kita lihat ini. Wow. Oh, ini Danu ternyata udah pesan duluan. Danu mau pesan apa ini? Oh, mau beli jeruk kasturi. Wow. Sama apa? Mangga. Mangga cek. Nah, ini ada mangga. Nah, ini mangganya di sini. Wow. Dan ini kita lihat yang diracik sini. Wow, ramai sekali. Ini sedang dibuat. Nah, ini sedang proses dibuat. Di sini dibuat juga, di sana dibuat. Antri yang beli ya. Ini tepat di depan Universitas Putra Indonesia. Nah, itu di sana. Ada telur gulung, jadi ya telur gulung nih.
Danu pengen telur gulung. Nah, cara buatnya seperti itu ya. Oke, terima kasih sahabat Gumilang sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya di bawah. Dan mungkin ada video-video yang akan datang tentang kuliner Pasar Pabukuan yang ada di Sumatera Barat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.